warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama sekali tukang bos nggak bikin video tentang packaging, tentang desain. Nah, hari ini saya punya sesuatu buat teman-teman. Jadi kemarin saya ketemu dengan teman lama saya yang 10 tahun lebih kita nggak ketemu, dan dia membawakan saya oleh-oleh dua benda di depan saya ini. Ya, ini adalah empek-empek Palembang. Saya tertarik sekali untuk coba ini karena teman saya ini memang asli dari Palembang. Tapi sebelum saya coba, saya mau coba bahas dulu kemasan dari empek-empek ini. Ini cukonya. Kemasannya buat saya khas sekali, kemasan UKM. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya produk UKM mungkin lekat juga dengan kemasan seperti ini. Tapi saya mau coba bahas karena di sini ada satu feature yang lumayan beda, lumayan canggih, yang bisa membantu shelf life-nya juga. Tapi ada juga beberapa hal yang mungkin akan jadi lebih baik kalau dilakukan dengan cara yang berbeda. Kita bahas dari cukonya dulu ya. Cukonya dikemas dalam botol seperti ini. Ini botol yang umum di pasaran yang bisa dibeli bebas di toko-toko botol. Kita bisa beli sedikit saja. Kita sebut ini sebagai free item botol. Free item itu artinya pabriknya bikin banyak, dijual ke toko botol, terus kita konsumen UKM yang mau beli cuma sedikit boleh. Beli satu juga boleh, beli 5 boleh, beli 100 boleh. Dekorasinya juga simple. Jadi ada area yang lurus di tengah-tengah botol ini. Ini adalah area untuk kita menempatkan label kemasannya seperti ini. Di sini kalau kita bicara desain labelnya, ini sebetulnya cukup menarik. Jadi kalau dari sisi desain grafis kemasan, emphasize-nya jelas. Emphasize-nya ada pada brandnya VIP, kemudian ada ilustrasi yang berupa icon. Ini mirip betul dengan yang membuatnya, dengan yang punya empek-empek ini. Jadi ini adalah foto dirinya dalam bentuk ilustrasi. Kemudian di sini ada sajian empek-empeknya di sebelah kanan. Secara desain grafis ini cukup tertata dengan baik, desain labelnya. Di sini juga ada keterangan-keterangan online-nya yang bisa dibeli di mana. Ini juga memudahkan konsumen untuk membeli produknya, menemukan produknya. Yang agak sayang buat saya adalah proporsinya. Ya, proporsinya ini agak jauh sekali dari tempat yang disediakan. Masih ada kira-kira 1 cm di atas, 1 cm di bawahnya. Ini memberi kesan jadi kurang penuh labelnya. Mungkin kalau maksudnya adalah untuk berhemat, kita coba bisa ukur aja penampang depannya itu kira-kira berapa lebarnya. Lebih kecil dari ini boleh, lebih tidak selebar ini maksud saya, tapi tingginya boleh didekatkan dengan area label yang disediakan. Dengan begitu kalau kita lihat dari sisi depan, proporsinya lebih enak untuk dilihat, jadi nggak kelihatan mirip terus jadi aneh di tengah-tengah begini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi problem adalah supaya tahan lama sampai di rumah, saya simpan ini di kulkas. Ketika saya buka lagi, saya keluarkan dari kulkas untuk saya syuting hari ini, labelnya pada ngetek. Ya, labelnya pada ngetek karena label ini dibuat dari bahan kertas. Sehingga kalau dia kena air, kena uap air, itu akan mudah sekali rusak. Nah, kalau labelnya sudah rusak, pesannya jadi nggak sampai ke konsumen. Memang ini kita juga harus lihat apakah umum orang-orang yang beli empek-empek frozen seperti ini sampai rumah lalu disimpan di kulkas. Jangan-jangan label yang bahannya plastik itu lebih tepat untuk kemasan seperti ini dengan perilaku konsumen seperti saya, gitu ya. Tapi kalau memang ternyata konsumennya enggak kok, rata-rata mereka habis beli ditaruh di tempat biasa aja, nggak jauh dari air, tempatnya kering, nggak dimasukkan dalam kulkas. Boleh kita pakai material label kertas seperti ini. Itu yang pertama. Kalau soal warna cap, dipilih warna merah, masih inline dengan brandingnya di sini. Tapi kalau ada kuning mungkin lebih cantik karena kuningnya di sini dominan. Jadi kelihatannya inline dengan label kemasannya. Kalau tidak, merah bisa jadi pilihan yang baik karena apa? Cungko untuk empek-empek ini identik dengan rasa pedas. Jadi warna merah sudah pas sekali untuk mewakili kesan itu. Nah, sekarang kita ke main produknya, empek-empek. Empek-empeknya dikemas di kemasan plastik seperti ini. Ini hal yang umum untuk dilakukan oleh teman-teman yang punya usaha kecil menengah UKM.
Tapi feature yang ditambahkan oleh teman saya ini adalah dia di vakum. Vakum itu intinya adalah mengeluarkan udara dari dalam kemasannya. Dengan nggak ada udara, bakteri-bakteri yang berkembang di dalam kemasannya akan jadi terhambat dan akan lebih lama bisa berkembang di dalam kemasan. Hasilnya, produknya jadi lebih awet di dalam kemasannya. Mungkin tantangannya adalah tidak semua plastik bisa divakum seperti ini. Ini plastiknya plastik yang khusus, dia bisa berupa kantong sudah diseal di 3 sisi, kita tinggal masukkan produknya dari atas lalu diseal atasnya. Bisa juga berupa gulungan. Kalau gulungan biasanya dia sudah diseal 2 sisi, kemudian kita seal di bawah isi produk, baru seal di atasnya. Kalau kita pakai gulungan tentu saja ukuran tinggi kemasannya jadi lebih fleksibel. Kita mau isi banyak bisa, mau isi sedikit bisa, tinggal kita seal dimanapun kita mau. Satu lagi yang jadi tantangan ketika kita punya produk dalam kemasan plastik seperti ini terus divakum dan produk di dalamnya tidak rata adalah ini, labelnya. Kalau kita lihat di sini, karena ketika divakum dia si plastik ini mengikuti bentuk empek-empek di dalamnya, hasilnya labelnya juga jadi ikut kerut-kerut tuh, nggak jadi rata lagi. Dampaknya kita jadi susah nih untuk baca informasi yang ada pada label kemasannya. Gambar ini di botolnya kelihatan jelas dan bagus gitu ya, tapi ketika di sini dia jadi bergelombang. Kemudian foto empek-empek yang ada di sini juga jadi nggak terlalu kelihatan jelas dan pokoknya karena bentuknya yang jadi tidak flat, tidak rata, hasilnya adalah informasi yang ada di labelnya jadi lebih susah terbaca. Kalau ini labelnya saya kira bahannya sama kertas juga ternyata. Nah, bahan kertas ini apalagi untuk produk frozen food seperti ini ya, kalau dia dibekukan itu akan jadi masalah. Karena ini tadi barusan saya tarik sebentar aja udah sobek. Kalau ini bisa diganti dengan material plastik, ini akan lebih menarik. Gimana menjawab tantangan ini? Gimana supaya label kita nggak jadi kerut-kerut begini karena efek vakum dari kemasannya? Salah satunya kita bisa tempelkan labelnya di area yang tidak kena vakum. Jadi kalau produknya sampai di sini, mungkin label kita bisa di area atasnya sini nih. Kita tempel di sini, sehingga kalau nanti dia divakum, dia tetap flat gitu. Memang ada, kalau kita mau label yang agak besar, memang harus ada space yang cukup. Artinya itu kita letakkan lebih boros material plastiknya. Tapi dari sisi komunikasi informasi produknya itu lebih baik, karena konsumen akan lebih mudah bisa membaca informasi yang kita sajikan di labelnya. Kalau nanti produk kita masuk ke supermarket, kalau orang beli, kasir akan scan barcode-nya, ini jadi masalah. Karena barcode yang harusnya flat itu ketika dia dalam bentuk seperti ini akan sulit untuk di-scan. Ya, jadi itu salah satu solusinya, kita bisa pindahkan labelnya di area yang flat ini, area yang kosong ini, sehingga orang bisa lihat ini seluruhnya dengan baik produknya, tidak terganggu dengan label yang berkerut-kerut. Sementara informasi pada labelnya bisa kita lihat di area yang datar. Kalau kita kembali ke desain kemasannya, desain labelnya terutama, salah satu yang bisa kita lakukan adalah, ini kan produknya frozen, masih mentah gitu ya. Orang lihat produk mentah itu pasti nggak akan tertarik untuk membayangkan matangnya kayak apa ya. Aduh kayaknya enak nih, susah untuk membayangkan itu. Nah, teman saya sudah betul, dia memberikan foto produknya di sini, hanya sayangnya foto produknya kecil sekali. Jadi kalau kita lihat detail gambarnya nggak kelihatan. Padahal salah satu fungsi dari foto makanan yang disajikan seperti ini adalah untuk menggugah selera konsumen sebelum dia beneran beli dan masak. Jadi tanpa dia harus beli dan menggoreng dulu, dia sudah bisa melihat produknya akan seperti apa. Aduh enak banget ya kayaknya, kuahnya sudah kelihatan, pempeknya matangnya pas, dalamnya ada telurnya, ada mie, ada semuanya. Bahkan sebelum orang beli udah ngiler duluan pengen nyobain, apalagi kalau tahu yang bikin asli orang Palembang. Anyway, itu cerita singkat hari ini. Ini sekali lagi ini adalah kemasan yang umum sekali digunakan oleh teman-teman UKM, tapi teman saya menambahkan sedikit feature dengan cara divakum supaya produknya lebih awet. Sudah cukup baik, harusnya ini produknya bisa bertahan lama. Sukunya juga dikemas dalam botol yang tidak mudah tumpah. Ya, jadi ini cukup aman, ini pun cukup aman. Kalau produksinya nanti sudah semakin banyak, saya malah membayangkan ini tidak perlu dikasih label, vakum begini saja.
Ini juga ini bisa boleh tetap pakai label untuk menunjukkan ini cukonya, dimasukkan dalam satu kemasan boxnya yang didesain dengan baik. Kalau di frozen box malah nggak apa-apa, duplex pun oke. Itu saja bahasan kita kali ini. Sampai ketemu di bahasan-bahasan berikutnya. Tetap membungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.